Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di majelis yang sangat mulia ini, dalam kita membaca Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an, bertalaqi Al-Qur'an, meriwayatkan bacaan Al-Qur'an. Ini adalah sebuah majelis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita rahmatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk saat ini kita akan masuk kepada talaqi surah An-Nazi'at yang 46 ayat itu akan kita baca secara tanawub, atau ulama menyebutnya dengan al-munawwabah. Jadi dibacanya bergantian sambil saya menyimak, dan juga kita akan di akhir nanti mengijazahkan secara lisan. Dan ini penting karena sanad itu adalah sandaran bacaan yang mudah-mudahan dengan ini semuanya bisa menyadarkan bacaannya sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama di bidang qiraah. Khususnya kali ini kita akan talaqi dengan riwayat Imam Hafiz an Asim, dan saya Roni Al-Gontori akan memandu talaqi ini. Dan insyaallah apa yang saya dapatkan, saya terima ijazahnya dari Syekh Abdullah sampai kepada riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, terus kepada turun-temurun sampai kepada kita semuanya di majelis ini. Mudah-mudahan akan menjadi amal bermanfaat, amal yang mengalir pahalanya, meskipun kita sudah tiada di dunia ini, dengan kita mengajarkannya lagi. Jadi mudah-mudahan sebelum kita mengajarkan, kita kuasai dulu, kita pahami dulu kaidah-kaidah penting yang perlu kita kuasai. Nah, metode talaqi yang saat ini yang juga diakui oleh para ulama, para ahli al-asar, itu yaitu tentang bagaimana adanya proses pembelajaran membaca. Bapak Ibu membaca, saya mendengar bergantian karena kita dalam sebuah halaqah baik secara online, dan juga ini semuanya insyaallah merupakan sebuah tanda kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebuah isyarat kita dikumpulkan bersama para ahli Al-Qur'an, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di surganya kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pasang niat karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun semuanya nanti mendapatkan ijazah, mendapatkan sanad, mendapatkan riwayat bacaan ini, tetap harus karena Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan hanya mencari ridho Allah. Kalaupun ada ijazah, itu sebagai sebuah bukti otentik di majelis taklim yang resmi, di sebuah halaqah yang resmi. Dan ini semuanya adalah tanda kita memang serius ingin belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kita adalah yang berniat belajar Al-Qur'an, berniat mengajarkan Al-Qur'an karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berhenti sampai ilmu ini kepada Bapak Ibu semuanya. Saya izinkan nanti ketika sudah sah, ketika sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh ulama-ulama qiraah, khususnya qiraah Imam Hafiz an Asim ini, tentu mudah-mudahan semuanya bisa mengikutinya sampai tuntas dengan izin Allah taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa orang Pak Admin? Sudah. Baik, kita mulai. Ya, alhamdulillah. Kita mulai terlebih dahulu dengan membaca ta'awudz. Jadi sebelum
satu persatu membaca satu orang satu ayat bergantian secara tanawub. Yang di rumah mengikuti di rumah. Ini adalah sebuah halaqah meskipun online, tapi insyaallah sah secara ahli ilmi wal asar, dan ini juga merupakan sebuah periwayatan. Baik, kita mulai dengan salawat terlebih dahulu yang baru bergabung. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Bi asanidi al-muttasilah ila Syekh Abdullah wa ila syaikhihi wa ila masyayikhihi wa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajastukum hadhihi surah An-Nazi'at 46 ayatan wa ba'da hadhihi al-qira'ah ayatan kamilah faqulu qabiltu. Baik, kita mulai dengan a'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama 1 2 3. Ya, bedakan antara zu dengan jim, yaitu huruf dzal. Huruf dzal itu cara mengucapkannya dengan mengeluarkan ujung lidah dan menyentuhkannya ke ujung gigi seri atas, ya. Apa sifatnya huruf dzal ini? Tentu sifatnya itu adalah jahar. Apa artinya jahar? Yaitu udara tertahan. Jadi zu. Nanti kalau ada dal bersukun maka dibaca an, maka di situ du. Apa sifat huruf dal yang selanjutnya? Yaitu rokhawah. Rokhawah ini suara mengalir. Jadi usahakan suaranya mengalir ketika melafazkan huruf dal. A'udzu. Apa sifat yang lain daripada huruf dal? Yaitu istifal, yaitu lidah maksimal atau suara lidahnya rileks, jangan sampai tebal, karena dal ini adalah huruf tipis, ya. A'udzu tipis, ya. Dan sifat yang terakhir daripada huruf dal ini yaitu tidak berkumpulnya suara dalam rongga mulut. Jadi harus sesuai dengan sifat-sifatnya. Baik, kita praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Baik, siapa yang ingin membaca bismillah? Kita mulai dari Pak Dedi, silahkan Pak Dedi. Ya, roknya itu rok standar, ya. Kalau ingin lebih tebal lagi, kalau ingin riwayat Syam, usahakan lebih tebal lagi. Jadi riwayat Syam itu paling tebal, nanti ada riwayat Madinah atau riwayat Mesir itu lebih tipis. Tapi tetap dalam konteks tebal. Semua huruf ro dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu tebal. Baik, sama-sama semuanya. 1 2 3. Bismillah. Baik, satu orang satu ayat, semuanya mendengar. Siap-siap saya tunjuk. Nanti kalau sudah saya tunjuk harus siap baca, ya. Perhatikan semuanya mendengarkan. Ini adalah sebuah halaqah majelis talaqi bersanad, maka ini bukan majelis tajwid, bukan majelis tahsin, tapi niatkan talaqi untuk saya sambungkan riwayat saya kepada Bapak Ibu semuanya. Silahkan Bapak Dedi, yang tidak ditunjuk jangan bicara, ya, supaya semuanya mendengar. Perhatian, yang tidak ditunjuk mendengarkan, ya, supaya tersambung poin-poin penting, ya, saya sampaikan. Silahkan Pak Dedi, ayat pertama. Baik, saya perbaiki dulu. Di situ ada huruf nun, gunnah di atas, maka digunnahkan 2 harokat boleh, 3 harokat juga boleh. Wan nazi'ati gharqa. Sama-sama semuanya. 1 2 3. Ada yang sudah rekam suara kepada saya, sudah saya dengarkan sebagian. Tentu rata-rata kesalahannya adalah pada tebal tipis. Kita harus melihat di situ yang huruf tebal itu hanya 2 huruf.
huruf ghain dan huruf qaf. Ya, gharqa, huruf ra juga tebal. Baik, selanjutnya saya menunjuk Bapak Angga. Silahkan Bapak Angga ayat kedua. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Saya perbaiki satu untuk semuanya. Shin itu tipis, to tebal. Maka nash sambil ada nuansa senyum. Nash to. Baik, sama-sama semuanya. 1, 2, 3. Wan nashita. Baik, alhamdulillah. Ya, harus diperhatikan sifat-sifat huruf ya. Jadi ada sifat tafasyi huruf shin, tentu nanti itu dalam ruang lingkup yang lain. Kita sekarang talaki, bukan membahas tajwid, tapi tidak apa-apa untuk lebih memantapkan bacaan. Selanjutnya ayat yang ketiga, Bapak Khairih Wardi. Sabha was-sabihati sabha. Ya, semuanya mendengar meskipun tidak membaca itu tersambung sanadnya ya, karena dalam halaqah yang saya pandu di sini semuanya harus mendengarkan, siap-siap membaca. Pak Khairi Wardi tadi membaca was-sabihati sabha. Ada huruf qalqalah yang kurang sempurna. Jadi di sini kita usahakan afsahul lisan. Jadi semuanya sudah bisa sebenarnya, cuman bagaimana menjadi afsah, paling fasih. Jadi kesalahan-kesalahan kecil usahakan kita hindari. Apa yang perlu diperbaiki Pak siapa tadi yang membaca? Pak Khairi ya. Itu adalah qalqalahnya. Sabha. Ba di situ adalah qalqalah kecil, sughra. Sama-sama semuanya. Sabha. Jangan dibaca sabe. Jangan ada alif sukun. Sab tidak boleh. Sabha. Itu ada mad iwad ya, ha 2 harokat. Ya. Baik, semuanya sama-sama saya dengar. 1, 2, 3. Ayat 3. Mulai. Was-sabihati sabha. Ya, alhamdulillah. Itu jangan panjang-panjang ya. Hanya cukup 2 harokat. Selanjutnya giliran Bapak Wito, silahkan. Ya, sudah bagus ya. Qalqalahnya juga diperhatikan ya, huruf tebal tipisnya. Baik, sama-sama semuanya. 1, 2, 3. Ayat 4. Fasabiqati sabqa. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu Aisyah. Ya, Ibu Aisyah silakan. Ya, sifat huruf lam harus diperhatikan. Fal, jangan dihentikan mendadak, jangan fal, tapi fal, jangan dipantulkan juga, jangan fal, tidak boleh. Fal mudabbirati amra. Baik, sama-sama semuanya. 1, 2, 3. Ayat 4. Fal mudabbirati amra. Baik, alhamdulillah. Ya, barakallahu fikum. Insyaallah semuanya bisa. Selanjutnya Ibu Eni. Ayat ke-6. Ya, itu roknya tebal ya. Tar, yauma tarjufur rajifah. Di situ ada mad lain yauma. Jangan digas tapi dilembutkan saja. Yauma. Baik. Yauma tarjufur rajifah. Sama-sama semuanya. Ayat ke-6. 1, 2, 3. Ayat ke-6. Yauma tarjufur rajifah. Ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Insyaallah bisa semuanya. Insyaallah ini mudah karena ini masih ayat yang pendek-pendek. Nanti kalau sudah Al-Baqarah baru memang agak berat-berat. Ini masih juz amma ya. Mudah-mudahan tuntas juz amma, nanti setelah ini masuk Al-Baqarah bagi yang belum.
Kemudian ayat ketujuh. Ayat ketujuh silahkan Ibu Masrifah. Ayat ketujuh silahkan Ibu Masrifah. Ya, saya perbaiki satu untuk semuanya. Dengarkan. Di situ ada ta sukun, maka dibaca hamas. Tat. Ya, tatba'uhar radifah. Tatba'uhar radifah. Baik, sama-sama semuanya. 1, 2, 3. Ayat ketujuh mulai. Tatba'uhar radifah. Baik. Ingat rumusnya. Ro jangan terlalu panjang. Rumusnya 2 harokat. Nuhiha. Jangan berlama-lama karena ada yang merekam ke saya terlalu lama mat aslinya. Nanti jadi 3, nanti jadi 4. Jadi pastikan dibiasakan mat asli itu 2. Tatba'uhar radifah. Baik, selanjutnya ayat ke-8. Ibu Reni Evita silahkan. Wajifah. Ya, ulangi. Ya, saya perjelas ya Ibu, jangan terlalu keasikan dengan mat asli, cukup 2, jangan jadi 3 atau 4. Dengarkan saya. Qulubuy yauma idzin wajifah. Sama-sama semuanya 1, 2, 3. Qulubuy. Baik, alhamdulillah. Ini majelis talaki ya, kita lanjutkan nanti majelis tajwid, kita buat grup baru lah nanti belajar Tuhfatul Atfal, belajar Jazariyah, belajar Hidayatus Sibyan. Sekarang kita fokus talaki. Selanjutnya ayat ke-9 dibaca oleh Ibu Robiatul Falah. Oh ya, silakan Bapak Robiatul Falah. Fuan. Ya, sudah bagus Bapak. Abso ba itu tipis, shotnya tebal ya, sudah bagus. Alhamdulillah. Sama-sama semuanya. 1, 2, 3. Absaruha khashi'ah. Ya, baik. Ayat 10. Ibu Siti Hafsah. Lu panjang, yaquluna. A'inna, apa pendek? A'inna. Dunya panjang, duduna fil hafirah. Coba dengarkan saya Ibu. Yaquluna a'inna. Ya, terus. A'inna lamaduduna fil nafil. Ya, hafirah. Ya, baik, alhamdulillah. Nanti dimantapkan lagi tajwidnya. Baik, sama-sama semuanya. 1, 2, 3. Yaqulu. 1, 2, 3. Ya, mudah-mudahan yang membaca semuanya diberikan oleh Allah rahmatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silahkan Ibu Yuni ayat ke-11. Nah pertama panjang, nah kedua pendek. Kunna idzaman nakhirah. Ya. Baik, sama-sama semuanya. 1, 2, 3. Aidza kunna idzaman. Ya, pastikan ya, yang panjang pendeknya belum lancar, dilancarkan lagi. Aidza kunna idzaman nakhirah. Itu ada huruf kha, ya, itu tebal nisbi, jadi tetap tebal ya, nakhirah. Selanjutnya ayat ke-12 dibaca oleh Pak Dedi lagi.
Ya, yang perlu saya perjelas di situ tetap ya huruf tebal, kha-nya harus tetap tebal, khasirah, ra tebal. Baik, sama-sama semuanya. 1 2 3. Baik, barakallahu fikum. Yang belum baca siapa ini? Saya tadi melihat absen ini nama-nama yang nampak saja ya, karena semuanya mudah-mudahan nama asli ini. Semuanya sudah baca ya. Selanjutnya, ya silakan man ismukum. Ya, Bapak Agus Umar. Ini namanya bukan asli di sini ya. Nama siapa di situ? Oh ya, baik. Oh ya, ya benar-benar. Silahkan. Ada yang satu nomor 2 orang. Baik, silahkan Bapak Agus Umar. Ya, ayat 13. Ya, semuanya mendengarkan ya, karena yang mendengar pahalanya sama dengan membaca. Jadi inilah keistimewaan tadarus, yang mendengar pahalanya sama dengan membaca. Ma-nya panjang Pak. Fa innama, ma-nya dibaca 2 harokat. Ya baik, alhamdulillah, barakallahu fiik. Silakan semuanya sama-sama supaya tersambung sanad kita. Ayat ke-13, 1 2 3. Fa in, ya ingat di situ yang namanya idgham digunahkan. Baik. Selanjutnya ayat 14 dibaca oleh Bapak Angga. Silakan. Ya. Baik, alhamdulillah, barakallahu fiik. Tinggal dimantapkan sudah benar ya. Huruf ro-nya tebal ya, tetap diistiqomahkan, ro-nya tebal. 1 2 3 semuanya sama-sama. 1 2 3 ayat 14. Baik. Selanjutnya dibaca oleh Ibu Alisma. Silahkan Ibu Alisma. Ayat. Ya, baik. Yang terlambat nanti direkam, yang di rumah tidak ikut direkam. Baik, selanjutnya ayat 15 Ibu Alisma. Ulangi Ibu Alisma. Ya, silahkan Ibu Alisma ayat 15. Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Semuanya sama-sama 1 2 3. Hal ataka haditsu Musa. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya dibaca oleh Ibu Eni. Silakan Ibu Eni ayat 16. Ya, dal ya, sifat dal itu ingat ada rokhawah, ada syiddah, mengalir il ya. Sama-sama semuanya ayat 16. 1 2 3. Il nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi huwa. Ya, pendek ya, punya pendek buat. Selanjutnya ayat ke-17 dibaca oleh Bapak Khairi Wardi. Ya, huruf dal lagi berharokat sukun maka makhrajnya sempurna. Ilhab. Baik, sama-sama semuanya ayat ke-17. 1 2 3. Ilhab hab ila. Baik, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ayat 18 dibaca oleh Ibu Reni Evita, silahkan. Ya, itu ada nun sukun bertemu ta, itu ikhfa paling tinggi ya. Hampir mendekati idhar tapi bukan idhar. Tazakka. Baik, sama-sama semuanya 1 2 3 ayat 18. Faqul halaka ila, terus ya, di situ ada mad jaiz ya, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Dalam riwayat Imam Ibnu Katsir boleh dibaca 2, tapi kita riwayat Hafiz itu dibaca 4. Baik, sama-sama semuanya sudah ya. Ya, alhamdulillah. Ayat 19 dibaca oleh Ibu Masrifah. Silakan Ibu Masrifah, ayat 19. Kha tebal jangan lupa. Fatah kha itu makhrajnya dari tenggorokan bagian atas. Fatakhsha ya. Sifatnya tebal ya. Baik, sama-sama semuanya ayat 19. 1 2 3. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ayat 20 dibaca oleh Bapak Rabiatul Falah, silahkan. Barakallahu fiik. Ya, sama-sama semuanya ayat 20. Fa'arahul. Ya, alhamdulillah. Walaupun kalimatnya kubro, qalqalahnya sugro ya. Itu kalimatnya kubro, qalqalahnya ba di situ sugro. Jangan dikubrokan. Kubro, kube. Jadi jangan kubro. Selanjutnya Ibu Siti Hafsah, ayat ke-21. Ya, ainnya pendek. Ya, baik. Sama-sama semuanya supaya tersambung sanad kita, mulai. Fakat. Ya. Fakadzdzaba wa'asa. So-nya tebal ya. Huruf di situ hanya satu saja yang tebal, huruf shad. Yang lainnya tipis, yang lainnya disenyumkan. Ayat 22 dibaca oleh Bapak Wito. Silahkan Bapak Wito, ayat 22. Sin itu bukan qalqalah ya. Yas'a, bukan yase. Yas'a, dialirkan saja sedikit. Yas'a, ya. Baik, sama-sama semuanya ayat 22. Summa adbara yas'a. Baik, alhamdulillah tidak ada huruf tebal di situ ya, hanya ra yang tebal. Selanjutnya ayat 23 dibaca oleh Ibu Yuliha, silahkan Ibu Yuliha. Iya, fahasyara fanada. Di situ yang tebal hanya ra ya, semuanya tipis. Baik, sama-sama semuanya ayat 23. 1 2 3. Fahasyara fanada. Danya tetap dua harokat, jangan berlebihan. Harus konsisten. Harus konsisten ya. Kalau dua semuanya. Selanjutnya ayat 24 dibaca oleh Ibu Yuni Arianti. Silahkan Ibu Yuni Arianti. Ya, nanya pendek ya. Faqala ana rabbukumul a'la. Huruf ainnya dari tengah tenggorokan. A'la.
Baik, sama-sama semuanya dibaca ayat 24. 1 2 3. Faqala ana rabbukumul a'la. Ingat ainnya itu ada sukun di atasnya, diberikan sifatnya yang sempurna. A'la. Jangan dibaca hamzah tapi ain. A'la. Selanjutnya ayat 25. Ayat 25 dibaca oleh Bapak Umar. Belum siap? Ya, barakallahu fiik. Di situ perhatikan ya, mat tabi'i, mat asli harus sempurna 2. Sama-sama semuanya 1 2 3. Fa'akhadha, mulai. Wallahu nakalal akhirati wal ula. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya ayat ke-26. Ayat ke-26 dibaca oleh Bapak Dedi, silahkan. Ya, baik, alhamdulillah. Semuanya sama-sama 1 2 3. Baik, alhamdulillah. 26 sudah. Baik, 26 ayat ini sementara semua perhatikan ya sebelum kita lanjutkan. 26 ayat ini sudah kita baca secara tanawub, munawwabah. Jadi meskipun ada yang mendengar, ada yang membaca, itu tersambung sanadnya, karena ketika ada seseorang yang membaca, yang lainnya mendengar, dan saya memberikan catatan, di situ merupakan salah satu metode terbaik dalam pengajaran Al-Quran. Maka sudah 26 ayat ini. Nanti ketika kita lanjutkan, maka harus dipersiapkan lagi bacaan yang terbaik ya. Baik, saya ijazahkan terlebih dahulu 26 ayat ini sebelum kita lanjutkan. Semuanya membaca qabiltu setelah saya ucapkan a'jastukum hadhihi sittah wa ishruna ayatan. Saya ijazahkan 26 ayat pertama ini dengan bacaan riwayat Imam Hafiz an Asim yang saya dapatkan dari guru saya, Syekh Abdullah, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijazah yang sahih yang sesuai dengan tradisi ulama ahlul asar wal ilmi. Semuanya mengucapkan qabiltu. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Sambil saya memberikan ilmu tentang sanad, yang namanya sanad itu yang paling penting adalah lisan. Meskipun tidak ikut langsung, yang mendengarkan rekamannya juga bisa mengucapkan qabiltu. Karena kita dalam sebuah halaqah. Jadi yang disebut sanad itu adanya ketersambungan, adanya sandaran bacaan yang kita baca. Maka walaupun kita beraneka tempat, maka insya Allah ini sah. Secara lisan dulu ini sudah sah. Ibarat kalau adanya kita ibaratkan dengan akad nikah itu cukup secara lisan sudah sah. Kalau buku nikah itu menyusul. Jadi begitu tingginya nilai lisan. Begitupun dengan hal-hal yang haram bisa menjadi halal. Riba bisa menjadi tidak riba ketika lafaznya benar. Ketika tidak ada riba, tidak ada apa. Jadi lafaz itu penting. Jadi kita jangan sampai menganggap remeh kalimat qabiltu itu. Jadi penting niatnya juga dijaga karena Allah. Maka ini merupakan sebuah tradisi yang baik. Dan sebelum kita lanjutkan, baik, sebelum kita lanjutkan, kita tutup dulu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ada yang, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.